Nah, medianya berarti dihapus. Kalau ini ya, kalau eh, kalau misalkan model, misalkan nanti nih ya, kalau hasilnya itu video bentuknya animasi, model video animasi berarti nanti bahasa Arabnya namuzaj video hat. Berarti videonya mungkin ada kamu bikin empat atau tiga misalkan. Jadi arusumil mutaharikohnya udah benar tuh, itu animasi. Nah, berbasisnya bisa pakai kata al-qaim. Kalau di sininya wasilah, kamu pakainya namuzat wasilah, berarti al-qaimah. Allah, bukan ilah. Al-qaimah Allah, articulate storyline. Cari bahasa Arabnya. Articulate storyline, ada nggak iniannya, bahasa Arabnya? Kalaupun tidak ada, boleh pakai istilah bahasa Indonesianya. Ya, Kalau aplikasi itu juga harus dibahasa Arabin emang Ustaz. nggak mesti, tapi supaya lebih ini aja, lebih Arab gitu. Tapi kalau memang tidak ada, karena beberapa aplikasi itu ada bahasa Arab yang dibuat sama orang. Jadi itu namanya ditransliterasi namanya. Jadi dari Latin kemudian ditulis Arabnya gitu. Kayak YouTube itu kan udah jadi istilah. Jadi ditulis ada Arab bahasa Arab YouTube gitu misalnya gitu. Oke lah nggak apa-apa. Terus nanti saya benerin ya. Alko ima Allah articulate storyline lita'allumi maharatil kiraah bilugatil Arabiyah. Maharatnya satu aja tuh nggak usah pakai alif tak, tapi tak marbutoh. Oh, ya. Nah, coba suat takwir apa tuh? Alal mau ke elektronik maksudnya? Pengerjaan dan pengembangan langsung aja. Albas suat takwir fi. Di mana penelitiannya? Itu nanti ya. Sekolah SMP misalkan. SMP Muhammadiyah 5. Fi Madrasati Muhammadiyah 5 Al-Mutawassithah di Jakarta. Jangan gitu. Oke, nanti dibenerin itu. Coba ditutup dulu dah. Coba kita tes ya bahasa Arabnya seperti apa. Nah, ini ya. Tadi apa? Model ya. Namuzaj wasilatir al namuzat harus pakai wasilah taklimiyah boleh juga ya. Model media pembelajaran animasi gitu ya. Namuzat wasilah taklimiyah birrusum mil mutaharrikah. Tapi kalau nah makanya di sininya nih harus jelas nih animasinya nih bentuknya apa nanti video kah apa gitu ya supaya lebih jelas gitu ya. Mutaharrikah al qaimah ala articulate storyline. Ada yang nah ada yang nulis gini articulate storyline. Nah gitu ya. Nanti baru boleh pakai gini, boleh pakai kalau emang nggak ada ya istilahnya nanti pakai ini apa nanti dibuat aja dalam kurungnya kalau nah istilah-istilah yang susah dibaca sama orang dibuatkan ininya. Nah gitu ya. Nah dibuatkan ininya ya istilah bahasa Arabnya bahasa Arabnya bahasa Indonesia misalkan gitu apa nih kalau lita alumi boleh pakai lita alumi maharati al qiraah bil lugatil Arabiyah kan gitu ya. Eh, terus
Di sininya pakai al-bahsu wa tatwir. Karena ini model penelitiannya RMD kan, pengembangan berarti research and development di. Nah, itu ya. Ini kalau mau pakai kata model di depannya. Tapi kalau mau pakai kata tatwir juga nggak apa-apa. Pengembangan media pembelajaran animasi berbasis story articulate storyline untuk pembelajaran keterampilan membaca bahasa Arab, penelitian dan pengembangan di tulis di sini ya. Nah, buat sekolahan, tahu Ya, kan ya, ya Ustadz. Jamiah Jakarta Al-Hukumiyah, misalkan. Ya, Al-Hukumiyah. Ini universitasnya, ini nama kalau gitu tuh ya, nama. Baru ini statusnya, hukumnya, negerinya. Kebalik kan, Universitas Jakarta Negeri, yang negeri gitu ya. Makanya nanti kalau kita tuh sering banget tuh, karena kita masih kebawa dengan gaya bahasa Indonesia. Jamiatu Syarif Hidayatullah. Gitu kan biasanya kan? Al-Islamiyah, Al-Hukumiyah. Universitas Syarif Hidayatullah yang Islam yang negeri. Gitu kan ya, kebalik ya. Makanya nanti kalau buat sekolahnya nanti dicek tuh polanya. Madrasah Muhammadiyah 5 Al-Mutawassitah. Bukan Al-Madrasah Al-Mutawassitah. Bisa seperti itu, ada juga yang membolehkan gitu. Tetapi secara uslubnya itu kurang Arab lah gitu lah. Tapi uslubnya lebih ke uslub bahasa kita gitu, ngikutin pola strukturnya ya. Madrasah Garuda, apalagi yang macam-macam lah. Nah, nanti ditulis di sininya nama sekolahnya ya. Oke. Nah, kalau untuk nama-nama aplikasinya boleh nanti dicari istilah-istilah dalam bahasa Arabnya, tulisannya seperti apa, baru dikasih terjemahannya. Bukan terjemah, ini yang nah, dimiringkan. Kalau miring itu untuk istilah asing misalnya, bahasa Inggris. Karena kita tulisannya Arab, berarti istilah asingnya itu harus dimiringkan, gitu ya. Gitu juga kalau kita tulisannya bahasa Indonesia, kita pakai istilah bahasa Inggris itu kan dimiring-miringkan. Biasanya suatu istilah Arab, kecuali nama. Oke, oke, kayak gitu. Ya, judulnya berarti diubah nanti susunan supaya lebih pas. Oke, Syukron. siapa lagi nih? Yuk, siapa lagi yang sudah? Hah? Si Filza, ya belum? Mana Filza? Bintang, Bintang udah? Hadir Ustadz, udah Ustadz, tapi saya pakai HP Ustadz. Oh gitu. Tapi sudah, judulnya sudah dibahasa Judulnya udah, Arabin. iya udah Ustadz. Nah, nanti dikumpulin ya, semuanya ya. Ya siap Ustadz. Oh, Fatur, Fatur mana? Iya, Ustaz. Nah, coba Tur, kamu apa? Bahasa Arabnya gimana Tur? Saya belum di bahasa Arab. Judulnya? Hah? Hah? Judul saya belum di bahasa Arab. Iya makanya dibahasa Arabin dulu nih, dicoba. Coba Tapi saya masih megang bareng. bantahan bahasa Indonesia doang. Iya, dicoba diterjemahkan pakai ini, pakai Google Translate kayak apa gitu coba. Oke, saya terjemah dulu, Ustaz. Ya, coba deh.
Judulnya apa tuh? Kamu neliti tentang apa tuh? Pengaruh Pengembangan. Pengaruh ya coba. Pengaruh pengaruh apa? kamus pengaruh kamus Pengaruh, terhadap pengaruh kamus. Enggak, Set. pengaruh kamus mana? Oh, Apalagi pengaruh sudah. kamus, kamus bahasa Arab. Iya, pengaruh pengaruh kamus bahasa Arab. Terus terhadap apa? Nah, berarti itu masuknya ke kuantitatif ya, Iya, Set. penelitian eksperimen ya. Coba ter, gimana ter? Judulnya ter. Judulnya itu pengaruh penggunaan kamus Ya, pengaruh penggunaan kamus. Terus coba, kita minta bantu di share sama si siapa? Di share dong, bantu atur. Rara, di share Rara. Gimana Ustadz nge-share-nya Ustadz? Ya kamu nulis di Word aja. Judulnya apa? Tur, tadi tur. Apa tur? Pengaruh penggunaan kamus terhadap bahasa Arab pengaruh penggunaan kamus bahasa Arab terhadap 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 iya pengaruh apa? Terhadap apa? pengaruh penggunaan kamus dalam pembelajaran qiraah muwasaah. Oh, coba dalam pembelajaran. Pembelajaran qiraah muwasaah mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Arab Universitas Negeri Jakarta. Oke, coba di mana bahasa Arab? Ini misalnya gini ya. Ini gini ya. Pengaruh penggunaan kamus dalam pembelajaran qiraah muwasaah. Gitu kan? Iya, Ustaz. Nah, nah ini salah nih judulnya tur. Harusnya gimana, Ustaz? Kalau kalau pengaruh itu kan ada yang dipengaruhi berarti gitu ya. Nah, makanya kalau ada pengaruh, pengaruh ini terhadap itu, pengaruh A terhadap B, gitu kan ya. Kalau judul sih gitu kan ya. Makanya ada Kan tuh istilah saya ini, Ustaz, ah. pengaruh penggunaan kamus terhadap penguasaan kosakata. Cuma kata Ustaz, penguasaan Nah, kosakatanya itu gimana? Terlalu luas. apa katanya? Pengaruh Penggunaan kamus terhadap penguasaan kosakata. terhadap penguasaan kosakata maksudnya terlalu luas ya. Jadi maksudnya nggak, cara ngukurnya tuh nggak bisa kok kosakata itu terlalu tuh. Iya, betul sih. Terlalu luas. Tapi kan harus ada yang dipengaruhinya apa? Nah, itu kalau kayak gini doang, masa pengaruh-pengaruh kamu dalam belajar kiroah? Kan nggak ada yang dipengaruhinya jadi. Jadi gimana ngukurnya juga? Pemahaman kayaknya, Ustaz, Hah? terhadap terhadap pemahaman. Salah tuh. Harusnya kamu buat media materi pengembangan kamus untuk pembelajaran kiroah. Muasaah misalnya gitu. Gak apa-apa pengembangannya bikin kamus. Nah, malah jadi skripsi ini kita. Padahal tadi niatnya cuman uh, judul bahasa Arab gitu. Nah, bisa juga pengaruh gini dibuatnya, tapi harus ada yang dipengaruhi ya, Tur. Di sini ini pengaruh terhadap atau jangan kamus dah apa gitu. Kamus tuh terlalu umum. Pasti ada pengaruh kalau itu. Tapi ininya diganti Tur. Misalkan media apa gitu. Video animasi boleh kan? Bahasa Arab. Nah, pengaruh video animasi bahasa Arab terhadap penguasaan kosakata misalkan. Anak-anak sekolah, tapi jangan kalau untuk anak, kalau penelitiannya ini menurut saya ya.
bagusnya kamu penelitiannya di sekolah-sekolah tempat PPL aja, PKM. Karena di situ kan kamu udah paham tuh soal mengajar nanti kan. Kalau kamu neliti mahasiswa, ya apa, bagaimana kamu cara ngajar ke mahasiswanya? Nah, kecuali kayak saya dosen, nah saya penelitian untuk ke mahasiswa tuh bisa lah. Karena saya tiap kali ngajar kalian kan, nah misalkan buat penelitian tentang mahasiswa gitu. Enak kan saya, tapi kan nanti kan kalau kamu mengadakan penelitiannya eksperimen, kan kamu harus ada treatment tuh ke mahasiswanya gimana, penggunaan ini, penggunaan itunya gitu ya. Jadi susah gitu, agak agak ini. Nah, lebih baik saran, kalau saran saya penelitiannya di sekolah tempat PKM aja ya, supaya lebih enak, observasinya enak, kamu nyari data di sekolah enak segala macam. Gitu ya. Nah, berarti kalau misalkan nanti pakai katanya taksir nih tuh. Taksiru misalkan apa ya? Nih kalau taruh lagi nih ya. Taksiru istifdami misalnya. Taksiru istifdami al-qamus. Itu gitu ya. Ala. Nah, ingat kalau taksir biasanya padanannya itu ala. Karena ini terhadap. Pengaruh terhadap. Gitu ya. Misalkan tadi pengaruh penguasaan kosakata bahasa Arab. Ala itqanil mufradati al-arabiyah. Gitu, gitu aja sebenarnya judulnya. Pembelajaran qiraahnya nggak perlu disebutin sebenarnya. Jadi taksiru istifdamil qamus ala isqanil mufradat al-arabiyah lada atau labah. Gitu. Nah, baru di sininya biasanya kalau untuk pengaruh-pengaruh tuh al-bahsu at-tajribi fi di mana? Ini penelitian eksperimen. Karena ngelihat pengaruh. Nah, itu ya. Kalau penelitian pengaruh itu biasanya judul-judulnya tentang pengaruh itu eksperimen. Lihat nanti itu albah tuh atau jeribi di mana gitu gitu. Nah nanti tinggal dicocok-cocokkan aja apakah. Nah kalau memang mau dirubah ininya, tetap it's product, tapi nanti di sininya dicarikan gantinya supaya bisa diukur di sininya nih. Ya, PKM di mana? Tuh, Di Sudirman, Set. BB Sudirman ya. Iya, Set. SMP ya? SMP apa SMA itu? SMP, Set. SMP ya. Di Madrasati PB. PB itu apa sih tingkatannya? Panglima Besar. Oh, oh gitu ya. Timat, boleh pakai gini aja, pakai bahasa Latin aja kalau nggak mau gitu ya, boleh sih kalau takut ini ya. Dirman al mutawasid. Misalkan gitu. SMP ya, Jakarta. Nah, jadi untuk sekolah kalau misalkan namanya agak susah, terus terus Latin juga nggak apa-apa karena udah nama bukan nama Arab sih ya, jadi nggak masalah kalau kalau untuk diubah ke bahasa Indonesianya. Jadi gitu. Oke, seperti itu ya. Kayak gini lah bahasa Arabnya tuh ya. Kalau nanti mau ini, pokoknya pengaruh tuh pakai katanya Iya. taksir, Nah, ya, syukran, Set. atau pakai fa'aliyatu boleh juga. Fa'aliyatu tuh kayak aplikasi penggunaan kamus terhadap apa gitu. Nah, ini boleh pakai katanya ini. Biasanya anak-anak uji eksperimen tuh menggunakan kata-kata pengaruh gitu-gitu lah segala macam, implementasi gitu-gitu ya. Oke. Terus satu lagi nih. Wah, tinggal 12 orang nih. Mana yang lainnya? Nah, pada hilang nih. Oke, satu lagi dah. Saya juga mau ke
ini lagi ada acara juga masih nih, sampai malam. Ini saya ini aja tadi nih apa? Oh, keluar-keluar aja tadi. Ayo, siapa lagi? Satu lagi dah. Si ini, eh, Imat, ada Imat. Hadir Ustaz. Nah, kamu udah bahasa Arab judulnya dari bahasa Arabin. Sudah Ustaz. Coba. Tapi anak pakai HP share screen-nya Ustaz. Ya udah nggak apa-apa. Coba. Sudah terlihat belum Ustaz? Belum. Belum ya. Sudah terlihat belum Ustaz? Apa tuh ayat apa? Bahasa Indonesianya gimana tuh? Pengaruh disiplin pesantren dalam pembelajaran kalam terhadap kemampuan berbicara sih Ustaz, di Pondok Pesantren Modern Latansa. Hmm. Pengaruh disiplin Disiplin pesantren ya. pondok, ya disiplin pesantren. Ini kayaknya penelitiannya ini ya. Kamu penelitiannya apa deh? Bukan Kuanti eksperimen Ustaz. ini, ex post facto. Udah tahu kan penelitian ex post facto? Iya Ustaz. Nah, ini kayaknya masuknya lebih ke ex post facto ini. Model penelitiannya nanti dijelasin pengaruh disiplin pondok. Nah, disiplin pondoknya nih gimana nih maksudnya nih? Iya Ustaz, jadi tujuan aneh ngangkat judul ini karena pengen mengungkap kenapa masih banyak lulusan pondok pesantren itu yang malah nggak bisa bahasa Arab Hmm. gitu Ustaz. Jadi apakah salahnya di mana gitu? Nah, eh, boleh bisa saja seperti itu. Tapi istilah nizamul mahadiyah itu benar nggak kalau dalam istilah Arab ini? Atau Eh ada nggak istilah yang ini? Nah, kalau pakai taksir, pakai tadi ya Allah ya oh taksir dengan fi. ala Taksirun taksir nuzul nizamil hadiah ala marutil dengan kalam. lazimil mahiyah istilahnya tuh apa disiplin belajar misalkan di pondok gitu aja. Jadi jangan bukan nama disiplin pondok gitu enggak gitu. Tapi Mm-mm. apa disiplin belajar gitu gitu maksudnya. Karena kan terkait dengan pembelajaran nih. Nah, pondoknya Iya itu nggak Ustaz. usah disebut. Pondoknya itu nanti di bawah aja sebutin itunya. Tapi disiplin yang dimaksud itu kan bukan aneh menelitinya bukan pas kegiatan pembelajaran formalnya aja Ustaz, jadi di kesehariannya juga. Nah, berarti kan itu di luar maksudnya ada nggak istilah yang lebih tepat dipakainya? Kayak Belum dicari lagi ekstrakurikuler, Ustaz. gitu kan? Ada kayak ekstrakurikuler gitu. Baik kan? Maksudnya benar nggak? Disiplin itu dalam dalam hal apa nih? Dalam hal keseharian itu apakah pasti kan kalau yang pengen diukur cuman masih keterampilan berbicara bahasa Arab kan berarti ada masih terkait dengan sistem belajar kan? Iya Ustaz. Nah, itu makanya nizamnya itu apa maksudnya di situ? Nah, itu dicari Nuzumud tuh pengaruh dirasiyah bisa nggak Ustaz? apa Nuzumud sistem dirasiyah. belajar gitu ya. Iya. Kalau mau tuh ini ada nggak apa jangan ekstrakurikulernya. Bukan ekstrakurikuler Ustaz, lebih ke kegiatan kayak muhadoroh, muhadasah gitu Ustaz. Nama kegiatan program. Nah, itu kan ekstrakurikuler namanya bukan materi wajib di Oh sekolah iya iya, formal kan. betul. Nah, nah, itu maksudnya. Jadi nanti cari istilah yang pas. eh, Ekstrakurikuler itu apa? Ya, Mm-mm. jadi pengaruh ekstrakurikuler misalkan terhadap
kemampuan berbicara bahasa Arab. Jadi aktivitas di luar kegiatan formal, gitu ya. Itu kan maksudnya ekstrakurikuler tuh, di luar umumnya ya. Nah, coba kita cari Berarti bisa dibilang pengaruh program ekstrakurikuler. ekstrakurikuler ya, ya boleh gitu. Terhadap kemampuan eh, apa membaca Kalam. berbicara bahasa Arab siswa. Boleh kayak gitu. Tunggu, bentar, bentar. Al-ansitoh apa ya kalau bahasa Arabnya kurikuler. Nanti coba kamu terjemahkan. Cari itu ekstrakurikular gitu ya kalau bahasa Arabnya. Iya, Ustaz. Bahasa Inggrisnya ekstrakurikular. Ekstra bahasa Arab. Ya. Al-nasyatat al-ansitatul laman hajiyah. Nah, iya boleh tuh. Pakai istilahnya tuh. Ansyiatul Jadi tak manhajiyah. taksiru al-ansitatul laman hajiyah ala Oh iya, ala itqan maharotil ala kalam. iya ala maksudnya Penguasaan berarti Ustaz, ala itqan. ya boleh ya boleh penguasaan keterampilan berbicara bahasa Arab pakai al Arabiyahnya ya al kalam bil lughatil Arabiyah biar Oh muncul iya. di situ al kalam bil lughatil Arabiyah dah situ itu judul besarnya taksirul ansitatil laman hajiyah ala itqani maharatil kalam di lugatil Arabi Biloghatil lada Arabiyah. Ladatul lada lab. tolabah Oh, lab tolabah atau ya. tolabah boleh gitu ya terus expose facto ini kayaknya lebih ke expose facto ketimbang eh, apa eksperimen. Eksperimen iya. Nah nanti dikasih anak judulnya sama kayak model faktor tadi kalau expose facto tuh saya lupa istilah Arabnya apa ada tuh. Nah, nanti itu ditambahin saja jadi buat judul itu ada judul besarnya, ada anak judulnya gitu ya. Boleh seperti itu. Boleh juga memang mau langsung. Kalau langsung kan seolah-olah judul besar langsung pakai di penelitian di segala macamnya. Lebih bagus. Nah, judul besarnya ada. Nanti baru yang kayak judul kecilnya itu misalnya penelitian eksperimen di penelitian pengembangan di penelitian sosiologi sastra. Itu jadi judul kecilnya saja. Kalau mau buat judul nanti dalam bahasa Arab. Ya, Iya jadi Ustaz. kayak gitu. Supaya fokus di atas tuh nanti kan variabelnya dilihat tuh X dan Y-nya yang mana. Jadi ketika buat kajian teori, kita tahu tuh oh ini. Nah, sementara di bawahnya itu cuma kasus aja, objek yang diteliti itu di sini gitu. Jadi dipisahin antara judul besarnya sama judul kecilnya supaya lebih mudah gitu ya. Nanti kita mau buat skripsi dalam bahasa Arab. Nah, terus nanti satu lagi, kalau nanti buat skripsi ini ya kawan-kawan ya, semua pakai bahasa Arab nerjemahinnya, usahakan pakai terjemahan bahasa Indonesianya benar dulu, ya. Tutup ingat, tutup aja dulu. Nah, usahakan terjemahan bahasa Indonesianya benar ya. Jadi misalnya gini, jangan menggunakan misalkan berdasarkan latar belakang di atas. Nah, itu kan, nah, coba di atasnya ganti tersebut. Nanti itu. Karena kalau pakai pasti nanti terjemahan bahasa Arab nanti binaan ala kholfiyatil bahsi a'lahu gitu pakai. Karena agak kurang pas pakai kata a'lahu deh. Nah, nanti pasti dia pakainya binaan ala kholfiyatil bahsi sabiqoh sama gitu ya. Misalnya gini, berdasarkan makanya nanti dibuatnya pakai
usahakan hilangkan kata-kata di atas seperti apa kita nulis paragraf nih, seperti pernyataan di atas itu hilang-hilangnya itu tuh. Seperti pernyataan tersebut gitu aja. Binaan ala qalbiyatil bahsi as-sabiqah. Nah, misalnya gitu ya. Nah, berdasarkan latar belakang eh, penelitian tersebut, Pak Inna, nah, misalkan Pak Inna maudu'a hazal bahsi gitu ya, misalkan. Atau Pak Inna unwan itu judul, unwan hazal bahsi huwa, misalkan tadi ya. Nah, apa judulnya gitu ya, misalkan. Bukan, bukan judul berarti di sini. Pak binaan kali ala kal Pak inna tarkiza, fokus masalah tarkizal bahsi, tarkizul bahsi boleh, tarkizal bahsi huwa langsung aja. Misalkan apa fokusnya, eh, nah tinggal ditulis nanti fokusnya apa gitu ya. Kalau buat penelitian, penulisan formal. Nah, terus lagi nanti sering kali kalau dalam menerjemahkan itu peneliti. Kalian sering banget tuh nulis kata peneliti, peneliti menggunakan ini. Nah, kadang menerjemahkannya itu, nah, kadang menerjemahkannya pakai misalnya Google Translate selalu menggunakan kata al-bahisin. Bahisin ini orangnya banyak, makanya nanti kamu harus pilih kalau perempuan pakai katanya bahisa, misalnya gitu ya. Kalau cowok pakainya al-bahis, jangan salah. Nanti kalau diterjemahkan tuh saya peneliti menggunakan. Sering banget terjemahannya karena pakai ini al-bahisin seolah-olah ya, Google Translate atau apa tuh menganggap penelitinya itu ya orangnya ramai, padahal kamu sendirian peneliti. Nah, maka nanti penggunaan katanya kalau perempuan bahisa, kalau laki-lakinya pakai kata al-bahis. Nah, itu jangan salah ya. Nanti sering dosen tuh pembimbing tuh, ini apa kamu pakai bahisin gitu-gitu. Nah, itu dicek lagi nanti ya. Tolong dicek kembali ininya, istilah-istilah yang dipakai ketika eh, kata-kata yang sering muncul dalam artikel dalam karya ilmiah langsung. Nah, kanal bahisu, maksudnya kalau pakai ta lagi gitu. Nah, yang kayak gitu-gitu dicek nanti ketika buat ini ya, buat oke dari bahasa, karena nanti kamu mau itu apa sidang ya pada bisa kenapa insya Allah pada bisa. Berarti kan semester depan PKN. Ini nanti pembimbing skripsi juga bakal di risalah sudah tinggal matkulnya dua atau Pak Samsi kadang yang ngajar. Nah, nanti kalau di Nadwa kalian bahasa Arab udah proposalnya PowerPoint saja di bedahnya gimana, terus judulnya bahasa Arabnya udah benar apa. Jadi kayak gitu ya. Ya, cukup ya. Bintang 0506. Saya ada Ya, catatan.
kehadiran ada dengan saya juga. Nah, tolong untuk UAS nanti gitu aja udah ya. Nah, tugas-tugasnya karena kumpulin semua situ nilai kalau apa oke ya gitu ya. Cukupkan sampai sini mata kuliah penerjemahan Indonesia Arab. Aduh, hari Kamis tuh sering banget karena emang nggak pernah masuk gitu. Kamis Jumat tuh. Jadi waktu untuk ininya berasa kurang. Padahal banyak banget sebenarnya kita harus belajar menerjemah Indonesia Arab tuh untuk kepentingan skripsi sebenarnya nanti itu. Tapi nantilah, mudah-mudahan semester depan ketemu di mata kuliah yang lain ya. Kalau misalkan nanti ketemu di mata kuliah Nadwah dengan saya ya nanti kita coba ini kan lagi judul-judul apa eh, skripsinya nanti kita benerin lagi satu-satu nanti insya Allah kalau ketemu di maaf kalau selama kuliah ini agak kurang maksimal ya. Nanti kita maksimalkan di mata kuliah yang lain. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Kocak kocak.